Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari kawan-kawan. Selamat datang kembali lagi di channel Cerita Pendaki. Pada video kali ini saya ingin sharing kepada kawan-kawan tentang makna privilege bagi pendaki gunung. Jadi mungkin barangkali dari kawan-kawan ada beberapa yang belum tahu makna dari privilege. Ini sangat penting sekali, terutama buat kawan-kawan yang pendaki gunung pemula. Privilege secara makna dasar yaitu hak istimewa. Hak istimewa di sini yang dimaksudkan sebenarnya ada beberapa aspek, cuma lebih dikaitkan dengan hak istimewa ketika seseorang lahir kepada orang tua yang memang benar-benar secara aspek ekonomi dan kultural itu mendukung dari apa yang menjadi yang digeluti oleh seseorang. Contohnya seperti ini, ketika saya taruhlah saya pengen menjadi pendaki gunung, dan saya kebetulan dianugerahi oleh orang tua, saya lahir di orang tua yang benar-benar dia seorang pendaki gunung yang selalu mensupport apa yang menjadi kegiatan saya. Itu bisa dikatakan privilege. Jadi privilege ini aspeknya ada dua, yaitu secara ekonomi dan kultural. Privilege bagi orang-orang yang beruntung disebut dengan privilege, beauty privilege. Beauty privilege ini menjadi idaman seseorang, atau bisa dikatakan wah bejo, hidupnya bejo beruntung karena dari aspek ekonomi dan kultural itu bisa disuplai oleh orang tua. Itu kalau kita tarik ke ranah dalam pendakian gunung, seandainya saya yang namanya lahir, kita kan nggak tahu ya orang tua kita siapa, tiba-tiba kita lahir dan orang tua kita yang kita alami sekarang. Nah, seandainya apa yang menjadi kegiatan kita, terutama di sini yang saya fokus, yang ingin saya bahas tentang pendaki gunung, itu senada dengan yang pernah digeluti oleh orang tua kita. Orang tua saya kebetulan seandainya pendaki gunung, zaman dulu. Terus saya pun sekarang juga kebetulan senang dengan mendaki gunung. Secara otomatis hal-hal yang kaitannya dengan kultural, budaya, mungkin materi-materi malah dikasih tahu sama orang tua. Terus juga masalah ekonomi pasti disupport orang tua punya, mungkin kita dapat warisan karir atau mungkin SP atau dan yang lainnya lah. Itu sangat support sekali dengan apa yang menjadi keinginan kita. Yang jadi permasalahan, privilege kita kan nggak tahu apa siapa orang tua kita. Ketika memang benar-benar taruhlah seandainya orang tua saya bukan seorang pendaki gunung dan saya kebetulan saya senang mendaki gunung, ini yang menjadi persoalan dan jarang sekali dibahas oleh beberapa komunitas atau mungkin organisasi-organisasi pencinta alam atau organisasi pendaki gunung. Bagaimana caranya atau solusinya seandainya saya senang naik gunung, kebetulan tidak mendapatkan restu atau izin dari orang tua. Yang notabene orang tua mungkin berseberangan dan menganggap naik gunung itu hal-hal yang apa ya, muspro, atau mungkin bahasa Jawanya muspro, mungkin bisa dikatakan percuma. Ya, percuma dan tidak berfaedah. Itu yang menjadi problem. Bagaimana cara atau trik yang ini materi yang saya rasa jarang sekali dibahas di beberapa organisasi tersebut. Salah satu strategi yang menurut saya bisa memberikan dampak atau efek yang bagus, bagaimana orang tua merestui kegiatan kita itu dengan cara kita bagaimana supaya orang tua mengerti. Taruhlah gini, sebisa mungkin kita coba menyampaikan secara halus kaitannya dengan mendaki gunung, bahwasanya ketika mendaki gunung ini itu aman-aman saja dan saya sudah prepare, materi juga sudah saya kuasai, atau mungkin saya sudah mengerti, atau mungkin dengan cara saya mengajak orang yang memang benar-benar ahli. Jadi kekhawatiran orang tua ketika kawan-kawan naik gunung itu sudah terobati. Apalagi kalau kita melihat kondisi yang terkini, banyak sekali ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh para pendaki, yaitu meninggal di gunung. Seperti yang kaitannya dengan hipotermia kemarin yang kita bahas di video yang sebelumnya. Itu makanya kita coba kasih pengertian-pengertian sedikit demi sedikit. Kalau seandainya dari kawan-kawan belum bisa meyakinkan orang tua, coba ajak teman-teman yang lain bahwasanya ada sesuatu hal yang bermanfaat ketika kawan-kawan menaik gunung. Itu yang penting buat kawan-kawan sadari atau ketahui ketika kawan-kawan tidak senada dengan apa yang menjadi pikiran dari orang tua.
Privilege itu ibarat kata seperti ketika saya mencontohkan gini, ketika semisal kawan-kawan membuang sampah pada tong sampah, ya, membuang sampah pada tong sampah. Ketika kawan-kawan kebetulan punya privilege yang bagus atau beauty privilege, itu seperti ketika kita melemparkan sampah itu selalu tong sampahnya di depan kita, deket, ya, tinggal kita lempar dikit langsung masuk. Tapi seandainya posisi dari kawan-kawan kok privilege-nya tidak sesuai, jadi seolah kita ketika melempar kata sampah itu kadang bisa kelebihan atau mungkin nggak nyampe atau mungkin belok ke kanan atau ke kiri, seperti itu. Yang penting kawan-kawan coba terus persisten atau pantang menyerah, coba buktikan kepada orang tua terutama, supaya kegiatan dari kawan-kawan bisa diapresiasi oleh orang tua. Karena meskipun kita taruhlah kok seandainya saya pendaki terus orang tua enggak, misal petani enggak direstui, tapi ketika kita coba sungguh-sungguh sedikit demi sedikit, lama kelamaan apa yang menjadi profesi kita itu saya yakin orang tua akan merestui. Privilege secara sederhana gini, saya contohkan lebih mudahnya, seandainya saya pengen jadi musisi, nah saya pengen jadi anak band nih, saya pengen jadi anak band, kebetulan orang tua saya Ahmad Dhani misal, itu kan sangat gampang lah, mudah sekali dengan jaringan atau mungkin ekonomi atau pengalaman dari orang tua kita akan dapat sebuah nilai tambah dengan keberuntungan orang tua yang kita dapatkan. Tapi kalau seandainya saya pengen jadi anak band tapi kebetulan orang tua saya nelayan, bisa nggak sih? Bisa ya, tetap bisa lah, banyak contoh, cuma prosesnya tetap beda. Nah yang membedakan ini prosesnya harus yang benar-benar, kalau seandainya memang tidak senada dengan orang tua profesinya, ya kita harus giat, kita harus teguh, apa yang menjadi keinginan kita coba terus, asa terus, nanti lama-kelamaan akan bisa. Privilege juga kadang menjadi permasalahan seandainya taruhlah apa yang menjadi keinginan dari saya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang tua. Taruhlah misal kita punya orang tua yang mungkin PNS lah ya, orang tua PNS, terus kebetulan kita pengennya dagang, atau mungkin orang tua dagang, kita disuruh jadi dagang. Kita sering sekali kalau kita amati orang tua sering menyuruh anaknya sama dengan orang tua, itu sering sekali terjadi. Nah makanya ketika seandainya ada orang tua yang tidak senada dengan kita, bagaimana caranya, ya makanya itu kita perlahan-lahan, sedikit demi sedikit demi sedikit. Ini terutama biasanya ketika kawan-kawan terutama mungkin saya ngamati mahasiswa lah, mahasiswa ketika lulus itu kan harapan besar dari orang tua sangat banyak sekali. Oh nanti pokoknya kamu setelah lulus harus jadi ini. Tapi ternyata kadang apa yang menjadi keinginan dari si anak itu beda dengan apa yang menjadi keinginan orang tua. Orang tua pengen anak jadi PNS atau mungkin jadi guru, tapi kebetulan dari anak sendiri nggak pengen jadi guru. Nah itu merupakan maksud dari yang namanya privilege ini, bagaimana kita menyikapi privilege menjadi hal yang positif ataupun negatifnya. Jelas ada plus minus, belum tentu apa yang menjadi keinginan orang tua senada dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau seandainya senada lah, itu memang benar-benar yang namanya beauty privilege. Jadi video ini saya harapkan untuk kawan-kawan yang entah dapat beauty privilege atau maupun tidak, harapan saya ketika kawan-kawan mempunyai keinginan suatu hal, yang penting gigih saja, yang penting pantang menyerah saja, terus rutin istiqomah lakukan terus. Saya yakin ketika kawan-kawan sedikit demi sedikit pahami materinya, kuasai perlahan-lahan, minimal kawan-kawan cinta dulu ya, cinta dulu. Karena ada dua prinsip ketika seseorang melakukan suatu hal, itu ada dua faktor. Yang pertama, kalau nggak seneng ya butuh ya, kita melakukan suatu hal kalau nggak seneng ya butuh. Jadi kalau seandainya kayak misal kita pendaki itu kan, kalau seandainya di logika kan malam-malam kehujanan, jalan naik gunung, mungkin ketemu setan atau mungkin kita kedinginan ya, tapi tetap dilakukan karena yang namanya cinta, kita senang. Tapi bisa jadi ketika kita melakukan, manusia melakukan suatu hal itu karena juga faktor butuh. Jadi misal saya kerja di pabrik yang memang benar-benar sebenarnya bukan passion saya atau mungkin keinginan saya, tapi karena kebutuhan untuk ekonomi, akhirnya saya melakukan. Jadi
kira-kira dari kawan-kawan yang nonton video ini, apakah privilege itu dari kawan-kawan senada dengan orang tua atau tidak, dan bagaimana selama ini kawan-kawan menyikapinya. Silahkan bisa share di kolom komentar terkait mengenai masalah privilege pendaki gunung. Jadi naik gunung tidak dapat izin orang tua, bagaimana caranya? Mungkin kawan-kawan yang lebih punya banyak pengalaman, silahkan bisa share di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.